Coba bayangkan, gimana rasanya belajar wudhu menggunakan tepukan yang seru? Atau belajar menghitung tanpa harus menghafal angkanya dulu? Menarik kan? Nah, itu dia yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Sarah Fairuz Istiar Purnomo, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Bani Saleh. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Filsafat Pendidikan, yaitu analisis implementasi filsafat pendidikan dalam praktik pembelajaran di sekolah, dengan fokus proyek Deep Learning. Sebelum memasuki kepada hasil observasi yang akan saya bahas sebelumnya, apa sih deep learning itu? Nah, deep learning itu bukan istilah teknologi AI ya, melainkan pembelajaran pendekatan mendalam, yang mana bukan hanya menyentuh permukaannya saja, seperti hafalan atau transfer informasi satu arah, atau yang biasa kita kenal dengan pendekatan teacher center, atau pembelajaran yang berpusat pada guru. Melainkan, pada deep learning ini, siswa itu benar-benar memahami, merasakan, dan menghayati apa yang ia pelajari. Nah, deep learning ini memiliki 4 elemen. Yang pertama, pembelajaran bermakna atau meaningful learning. Yang kedua, pembelajaran sadar atau mindful learning. Yang ketiga, pembelajaran menyenangkan atau joyful learning. Dan yang keempat, reflective. Yuk kita bahas satu persatu. Elemen pertama yaitu pembelajaran bermakna atau meaningful learning. Artinya, belajar dikaitkan dengan pengalaman nyata siswa, bukan melalui konsep yang abstrak ataupun yang mengambang. Nah, pembelajaran bermakna ini saya temukan ketika guru mengajarkan kepada siswa konsep penjumlahan. Alih-alih menulis angkanya di papan tulis, guru ini memanfaatkan benda-benda yang berada di sekitar kelas, seperti pensil, penghapus, buku, untuk mengenalkan kepada siswa konsep penjumlahan secara konkret. Di tangan kanan Miss Kira ada benda apa ini? Pensil sama garis. Pensil sama garis. Di tangan kiri Miss Kira megang apa? Bagus. Di tangan kanan Miss Kira ada berapa ini bendanya? 2. Di tangan kiri ada berapa? Berapa? 1. Ya, 2 ditambah 1 sama yang 3. Nah, ini ya, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Good job. Nah, dengan ini siswa akan lebih mudah paham karena mereka bisa menghitung benda-benda nyatanya sebelum nantinya mereka masuk kepada hal yang abstrak. Untuk elemen yang kedua adalah pembelajaran sadar atau mindful learning. Nah, elemen ini bermaksud bahwa siswa itu hadir penuh saat belajar atau menyadari relevansi materi tersebut bagi dirinya sendiri. Jadi bukan hanya duduk mendengarkan tanpa memahami apa yang sedang ia pelajari. Elemen ini saya temukan ketika guru mengajarkan tentang salat kepada siswa.
Guru tidak mengajarkan tata cara sholat secara teoritis, tetapi mengaitkannya dengan keseharian siswa. Seperti bertanya, biasanya kalian bangun untuk sholat subuh di jam berapa? Kemudian, siapakah yang mengajarkan kalian sholat? Nah, dari sana nantinya siswa akan sadar bahwa apa yang ia pelajari di kelas ini bukan hanya sekedar teori, melainkan bagian dari kesehariannya. Untuk elemen yang ketiga adalah pembelajaran menyenangkan atau joyful learning. Artinya, proses belajar dibuat menggembirakan, sehingga siswa tidak mudah bosan dan juga merasa tertekan. Nah, ini bagian favorit saya selama observasi. Karena guru mengajarkan tata cara wudhu melalui tepuk wudhu, yaitu semacam yel-yel berirama yang mudah dihafal oleh anak. Baca bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalnya kita sebelumnya mengetahui bahwa pembelajaran keagamaan itu diajarkan dengan serius dan banyak hafalan, tapi saya lihat pada joyful learning ini dikemas menjadi aktivitas motorik yang riang. Nah, dari sini saya juga melihat bahwa siswa itu antusias, bersemangat, dan mengikuti semua tepukannya. Dengan itu juga nantinya siswa akan lebih mudah hafal dan mempraktikannya langsung dalam kehidupan sehari-harinya. Dan untuk elemen yang keempat atau yang terakhir adalah reflektif. Di sini siswa diajak untuk mengevaluasi pengalaman belajarnya sendiri, jadi siswa bukan hanya menjadi penerima materi yang pasif. Nah, ini biasanya terjadi di akhir pembelajaran, yaitu guru menutup pembelajaran dengan pertanyaan sederhana, seperti bagaimana pembelajarannya hari ini, apakah ada yang susah? Memang pertanyaan yang sederhana, namun sangat penting, karena hal ini dapat melatih siswa sejak dini untuk berani mengutarakan pendapatnya. Nah teman-teman, kalau keempat elemen ini kita kaitkan dengan filsafat pendidikan, ini paling dekat dengan progresivisme, yang menekankan pengalaman langsung anak sebagai pusat pembelajaran, serta humanisme religius, karena tidak memisahkan ilmu dengan nilai spiritual. Kemudian ada 4 tokoh-tokoh filsafat yang relevan dengan pendekatan deep learning ini. Yang pertama, Ki Hajar Dewantara dengan konsep tuturi handayani, karena guru menuntun siswa bukan dengan mendikte. Yang kedua, John Dewey, yaitu dengan learning by doing. Nah, ini tercermin daripada proses atau metode belajar konkret. Dan yang ketiga adalah Jean Piaget, karena anak-anak pada usia 6-7 tahun itu masih berada pada tahap operasional konkret ya teman-teman. Jadi metode ini sangat sesuai dengan tahap kognitif mereka. Dan yang terakhir ada Paulo Freire, yang menolak gaya bangka atau siswa menjadi penerima pasif. Nah, di sesi akhir refleksi, ini membuka ruang dialog dua arah yang mana sesuai dengan pemikirannya. Kemudian, untuk kelebihan daripada pelaksanaan pendekatan deep learning ini adalah guru berhasil menyederhanakan materi yang abstrak dan juga serius menjadi konkret dan menyenangkan. Seperti tepuk wudhu yang mudah ditiru guru lain dan juga diaplikasikan di kelas-kelas lain. Nah, dampaknya siswa menjadi lebih semangat, lebih antusias, dan lebih mudah menghafal. Juga mereka berani mengutarakan pendapat di sesi refleksi. Kemudian teman-teman, pendekatan deep learning ini sudah selaras dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan siswa secara holistik. Nah, ini sesuai ya dengan semangat profil pelajar Pancasila. Namun, masih ada kendala yang saya temukan, yaitu guru yang masih kaku dan belum menerapkan deep learning. Faktor penyebabnya adalah
kurangnya kesadaran pada guru, kemudian kebiasaan mengajar konvensional ataupun menggunakan metode lama, dan juga tekanan mengejar target kurikulum. Dan solusi yang saya usulkan, yang pertama, mengadakan pelatihan internal di sekolah, yang kedua, pendampingan antar guru, serta yang ketiga, penyusunan bank ide pembelajaran kreatif berbasis benda sekitar. Baik teman-teman, dari observasi ini saya belajar bahwa pendidikan yang mendalam itu tidak harus rumit. Terkadang hanya melalui tepukan sederhana ataupun benda-benda yang berada di sekitar kelas, siswa bisa belajar dengan hati yang senang dan juga pikiran yang terbuka. Semoga hal ini bisa menjadi inspirasi kecil bagi guru dan juga calon guru untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna. Karena pada akhirnya mendidik itu bukan soal seberapa banyak yang kita ajarkan, melainkan seberapa dalam kita menyentuh hati anak-anak yang belajar bersama kita. Demikian video presentasi saya. Saya Sarah Fairuz Istiarpurnomo. Mohon maaf apabila ada kekurangan. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.